Oleh sebab itu halal dan thayyibah ini tidak hanya sekedar sebuah perintah yang diberikan Allah kepada kita, tapi juga agar doa-doa kita oleh Allah dikabulkan. Makanya ini penting sekali. Ketika seseorang itu dia menjaga yang halal lagi baik, maka dia insya Allah doa-doanya akan dikabulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti biasa setelah melaksanakan sholat duhur, sejenak marilah kita bersama-sama mengikuti kajian tafsir Asy-Syafi'i selama kurang lebih 7 menit ke depan. Marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan niat iktikaf di masjid ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini sampai pada surat An-Nahl ayat 114. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepada kalian, dan syukurilah nikmat Allah jika kalian hanya kepadanya saja menyembah. Ayat ini merupakan ayat perintah dari Allah kepada kita semuanya untuk bila kita makan, hendaknya yang kita makan itu dari rizki yang halal. Tidak hanya halal tapi juga thayyibah, baik. Dan ayat ini juga sebuah perintah, washkuru nikmatallah, agar kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah. Itu bila kita betul-betul menyembah kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun. Maka berdasarkan ayat ini, kalau di dalam tafsir Shawi, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memiliki sebuah keyakinan atau akidah, rizki itu dibagi dua. Ada rizki yang halal, ada rizki yang haram. Artinya ketika seseorang mendapatkan rizki, belum tentu itu sepenuhnya halal. Bisa jadi yang didapatkan dan yang dia makan itu merupakan rizki yang haram. Maka perintah pada ayat ini dari rizki yang telah diberikan Allah, yang dimakan, yang kita usahakan, hendaknya yang halal. Arti halal itu artinya mubah, artinya tidak dilarang. Jadi barang ini halal, oh berarti itu diperbolehkan. Kalau haram artinya itu dilarang. Jadi kita diperintahkan untuk memakan dari rizki yang halal. Tidak hanya sekedar halal tapi juga baik, halalan thayyiban. Makanya kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, maksud daripada halalan thayyibah itu, selain perkara tersebut tidak dilarang syariat, artinya diperbolehkan, tapi perkara itu juga baik untuk badan dan juga untuk akal. Kita menyebutnya dengan makanan yang bergizi.
makanan yang baik. Katakanlah ada orang dalam hidupnya hanya makan makanan ringan saja. Pada dasarnya dengan dia makan makanan ringan itu halal. Tapi apakah itu thayyibah? Lah itu karena tidak bergizi, tidak baik, maka itu tidak masuk kategori thayyibah. Bahkan kalau kita kaji dalam aspek atau dampak daripada perkara halal itu, dulu ada seorang sahabat namanya Mu'ad. Sahabat Mu'ad itu dia mohon kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku orang yang dikabulkan doa-doanya. Dia memohon kepada Nabi agar Nabi mendoakan dia agar menjadi orang yang kalau doa oleh Allah mengabulkan. Allah mengabulkan doanya. Tapi perintah Nabi itu sederhana. Atib mat'amaka fakun mustajabat da'wah. Hei Mu'ad, perbaikilah makanmu. Makanlah yang halal-halal saja, maka pasti kamu akan dikabulkan doa-doanya. Maka halal dan baik itu tidak hanya sekedar perintah Allah, tapi juga memiliki imbas atau memiliki efek pada doa-doa yang kita panjatkan. Bisa jadi selama ini kita doa kepada Allah sekian lama tapi Allah tidak mengabulkannya. Bisa jadi karena kita kurang menjaga apa yang kita makan. Makanya Rasulullah dalam hadis sahih beliau pernah menyampaikan, ada orang yang melakukan perjalanan panjang, di sepanjang jalan dia mengangkat tangannya, di sepanjang jalan dia berdoa ya Robbi ya Robbi ya Robbi. Tapi Nabi menjelaskan, wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa mashrabuhu haramun fa aina yustajabu. Tapi orang tadi itu makannya dari haram, pakaiannya dari haram, minumnya dari haram, dia tidak akan pernah dikabulkan doanya. Oleh sebab itu halal dan thayyibah ini tidak hanya sekedar sebuah perintah yang diberikan Allah kepada kita, tapi juga agar doa-doa kita oleh Allah dikabulkan. Makanya ini penting sekali. Ketika seseorang itu dia menjaga yang halal lagi baik, maka dia insya Allah doa-doanya akan dikabulkan. Bahkan kalau dikaitkan dengan hadis yang lain, bahwasanya Rasulullah pernah menyampaikan, ala inna fil jasadi mudghah idza soluhat soluhat al jasad kullu wa idza fasadat fasadat al jasad kullu. Ingat, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging yang kalau dia itu rusak maka semua dari dirinya akan rusak. Tapi bila segumpal daging itu baik maka semua dari dirinya akan baik. Yang dimaksud segumpal daging itu adalah kolbu atau hati. Nah, melalui hadis itu ulama menjelaskan pada dasarnya hati kita itu baik, Pak. Ya, hati kita baik. Karena Allah menciptakan manusia kullu mauludin yuladu alal fitrah. Manusia itu pada dasarnya baik. Tapi kenapa orang itu kadang dia jadi gelap mata, kadang dia melakukan dosa tidak merasa salah, kadang dia ketika maksiat tidak ada keinginan taubat? Karena dari proses. Tadinya dia makan perkara haram, kemudian dia makan lagi, kemudian dia makan lagi, kemudian dia makan lagi. Setiap kali dia makan yang haram menimbulkan setitik hitam di hatinya. Makan lagi tambah setitik hitam, makan lagi tambah setitik hitam. Semakin lama hatinya akan menghitam, maka rusaklah hatinya. Maka ini menjadi sebuah perkara yang sangat penting, terutama untuk menopang ibadah kita. Karena Allah itu kalau dalam hadis Nabi menjelaskan, Allah itu tidak melihat, innallaha la yanduru ila suwarikum wa ila basyarikum walakin yanduru ila qulubikum. Allah itu melihat hati kita, bukan melihat fisik kita, bukan melihat tampang kita. Kalau hati kita rusak, ya ini nanti bahaya ini. Lah rusaknya itu ternyata dari perkara yang haram tadi. Makanya ini sebuah perintah yang diberikan Allah kepada kita. Mari kita berusaha betul sekuat tenaga
sesuatu yang kita dapatkan, apalagi yang kita makan, bahkan yang akan menjadi daging pada tubuh kita atau pada istri kita atau pada anak-anak kita, harus dari perkara yang halal. Itu nggak bisa ditawar. Kemudian perintah selanjutnya, washkuru nikmatallahi, syukurlah kalian kepada Allah. Artinya syukur kepada Allah itu perintah, bukan kesadaran. Orang kadang itu syukur karena sadar, dia setelah dapat nikmat, oh dia akhirnya merasa bahagia, alhamdulillah. Kalau dalam kitab Jam'ul Jawami', merupakan kitab usul fikih yang paling besar, di sana disebutkan wasyukrul mun'imi wajibun bisyar'i labil akli. Syukur kepada Allah itu perintah, bukan berdasarkan akal manusia. Contoh sederhananya begini, kita ketika sholat, kita malas, kita ya harus sholat. Kita ketika semangat ya harus sholat. Kita ketika tidak khusyuk ya harus sholat. Kita ketika khusyuk juga harus sholat. Kenapa? Karena sholat perintah Allah. Lah semestinya syukur juga sama. Jangan berdasarkan kita sadar, kita bahagia kemudian syukur, tapi kita memahami syukur itu perintah. Maka dalam keadaan bagaimanapun hendaknya kita bersyukur. Makanya ulama mengajarkan kepada kita syukur ala kulli halin, alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan yang menimpa diri kita. Dan yang terakhir, ini merupakan sebuah kalimat yang betul-betul menegaskan, kalian makanlah dari yang rizki yang halal dan kalian bersyukurlah. Itu kalau kalian menyembah Allah, in kuntum iyyahu ta'budu. Kalau nggak menyembah Allah silahkan, tapi kalau kalian Tuhannya adalah Allah, maka kalian makanlah dari perkara yang halal dan kalian bersyukurlah atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka melalui kajian singkat ini, dua hal ini mari kita pegang dan kita amalkan semampu kita bersama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan singkat ini. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya rizki yang halal dan barokah, dan semoga kita semuanya oleh Allah senantiasa dijaga, senantiasa dilindungi hingga kita terjauhkan dari perkara-perkara yang haram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.